Pernahkah kalian bertanya bagaimana sebuah toko kelontong, koperasi sekolah, atau bahkan perusahaan besar seperti Pertamina bisa beroperasi? Siapa yang menjalankannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat luas? Nah, sekarang kita akan membahas tentang badan usaha, sebuah bagian penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa. Artinya, badan usaha memiliki identitas hukum yang sah dan terdaftar secara resmi, serta melakukan aktivitas ekonomi. Perlu dibedakan antara badan usaha dan perusahaan. Perusahaan lebih merujuk pada tempat di mana kegiatan produksi berlangsung, sedangkan badan usaha adalah organisasi atau lembaga yang mengelola perusahaan tersebut. Badan usaha di Indonesia sangat beragam. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha ini dimiliki oleh negara dan bertujuan memberikan pelayanan publik sekaligus memperoleh keuntungan. Contohnya seperti PT Pertamina dan PT PLN. Yang kedua, badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Tujuannya sama, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menghasilkan pendapatan untuk daerah. Contohnya seperti PDAM atau kepanjangannya Perusahaan Daerah Air Minum. Yang ketiga, badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha ini dimiliki oleh pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Contohnya seperti PT Astra atau Gojek. BUMS secara umum dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu perseroan atau usaha yang dijalankan oleh satu orang, kemudian firma atau usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih, yang saling bertanggung jawab secara penuh, kemudian ada JV atau persekutuan komanditer, yang terdiri dari sekutu aktif atau yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya menyetor modal. Serta yang terakhir ada PT atau perseroan terbatas, yaitu badan usaha berbadan hukum di mana modalnya terdiri dari saham dan tanggung jawab terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Dan yang terakhir ada badan usaha yang dinamakan koperasi. Koperasi ini dimiliki dan dikelola secara bersama oleh para anggotanya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dengan asas kekeluargaan serta gotong royong. Contohnya seperti koperasi sekolah atau koperasi unit desa atau disingkat KUD. Badan usaha memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional. Peran-peran tersebut meliputi yang pertama, menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, menyediakan lapangan pekerjaan yang mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui gaji dan keuntungan usaha. Yang keempat, menjadi sumber pendapatan negara, terutama dari pajak dan dividen BUMN. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan inovasi. Yang keenam, memperkuat pemerataan pembangunan, terutama jika badan usaha tersebar hingga ke daerah-daerah. Dari warung kecil di dekat rumah hingga perusahaan besar di tingkat nasional, semua adalah bagian dari sistem ekonomi yang saling terkait. Tanpa badan usaha, kegiatan ekonomi akan lumpuh. Nah, setelah menyaksikan video ini, coba kalian pikirkan badan usaha apa yang paling sering kalian lihat di sekitar kalian. Lalu, jenis badan usaha apa yang ingin kalian bangun suatu hari nanti? Kalian tuliskan di kolom komentar atau buku tulis kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa.